Salam Ibu Bapa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita di tengah-tengah krisis karena COVID-19, pandemi COVID-19, Tuhan tetap menjaga dan memberi perlindungan sempurna buat kita. Dan kita berdoa supaya kita sehat selalu, jaga diri baik-baik, ya selalu ingat protokoler COVID-19, pakai masker, social distancing diperhatikan, dan juga cuci tangan setiap kali kita pergi kemana-mana. Saya bersyukur karena Tuhan memberi kita kesempatan. Hari ini kita bahas satu tema penting, yaitu tentang mengatasi atau memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dengan mertua. Ya, saya membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Samuel 18, sebenarnya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Tapi saya hanya baca satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-17. Dari 1 Samuel 18 saya baca. Berkatalah Saul kepada Daud, "Ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, jangan tanganku memukul dia, sebab biarlah dia dipukul oleh tangan orang Filistin." Nah, ini merupakan satu cerita yang panjang tentang pada awalnya Saul itu begitu cemburu dan tidak suka kepada Daud. Mengapa? Karena Daud makin populer dan sepertinya dia mulai sadar bahwa Tuhan mulai mengangkat Daud. Dan ini menimbulkan semacam kecemburuan, ketidaksukaan, ketidaksenangan. Ini agak aneh juga, seharusnya sebagai pemimpin dia bangga dan senang kalau salah satu anak buahnya maju. Tapi Saul justru melihat itu dengan cara yang berbeda sekali. Nah, apa yang terjadi bahwa Saul tidak mungkin untuk memukul dengan tangannya sendiri kepada Daud. Ya, karena itu seperti mengancam dinastinya. Dia berharap bahwa Yonatan anaknya mewarisi takhta, ya, untuk melanjutkan menjadi raja Israel. Tetapi kelihatannya Daud lebih menonjol daripada Yonatan, dan ini menimbulkan ketidaksukaan pada diri seorang Saul. Dan Saul ingin menjebak dengan cara, ya, ingin mencodokan dia dengan anak pertama yang ada perempuannya, itu Merab. Ada juga adiknya Milka. Ada 5 anak dari pernikahan Saul, selain ada dari gundik juga, yaitu ada Yonatan, Malkisua, Abinadab, tapi juga ada Merab dan ada juga Milka. Nah, tetapi Saul menjebak dia dengan cara untuk meminta supaya Daud berperang dengan orang Filistin dan meminta 100 kulikatan dari tentara Filistin. Dan ini kan rumit. Ini sama aja suruh Daud bunuh diri. Tetapi kemudian Daud menangkap itu dengan tulus, dengan polos. Jadi melakukan dan bahkan memberi bonus 200 kulikatan tentara Filistin. Dan ini kan bagaimana Daud seorang diri membunuh 200 kulit katan tentara Filistin. Dan itu jebakan Saul, dan di kemudian hari ini menimbulkan masalah. Karena akhirnya setelah Daud berhasil pun, ketiga saatnya Saul memberikan Merab, malah Saul memberikan Merab kepada Adriel orang Mehola menjadi istrinya, dan Daud tidak diberikan Merab. Dan ini menimbulkan persoalan di kemudian hari. Jadi konflik antara Saul sebagai mertua dan calon menantu Daud timbul karena sebenarnya hidup Saul, motif Saul, perbuatan Saul, rencana Saul tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi kehidupan yang tidak benar menimbulkan konflik bukan hanya pada relasi Daud dengan Saul atau sebaliknya, tapi relasi yang lain juga atau kehidupan yang lain juga akan kena dampaknya kalau kita hidup dengan pola yang tidak benar seperti yang dilakukan Saul kepada calon menantunya, yaitu Daud. Nah, Daud itu tidak mengerti maksud daripada Saul menjebak dia. Nah, kasus Tamar dengan Yehuda itu agak berbeda sedikit. Yehuda sudah berjanji akan memberikan anak bungsunya, Shelah, kepada Tamar, karena 2 anaknya sudah meninggal. Ya. Nah, Onan meninggal, juga meninggal. Dan Shelah masih kecil, dan Yehuda mengatakan kepada Tamar menantunya, "Ya sudah, kamu pulang dulu ke rumah orang tua kamu. Nanti kalau Shelah sudah besar, saya akan kasih untuk kemudian menikah dengan kamu." Tapi karena dalam pemahaman Tamar, Yehuda tidak menepati janji, padahal anaknya sudah besar, ya, maka kemudian dia menjebak Yehuda dan berpura-pura sebagai seorang perempuan sundal. Kemudian terjadilah hubungan di antara mereka, dan kemudian Tamar hamil. Nah, jadi ada konflik di sana karena ya sepertinya Tamar merasa bahwa ayah mertuanya tidak konsisten dengan janjinya. Nah, kalau kita lihat di bagian yang lain, ada Gideon punya anak yang cukup banyak, 70 laki-laki. Tapi kemudian Yerobeam itu begitu jahat, ingin menguasai Israel dengan cara membunuh anak-anak Gideon yang lain. Tetapi ada satu anak Yotam itu lolos. Ya, jadi ada konflik antara anak-anak Gideon dan Yerobeam membunuh semua anak-anak Gideon yang lain.
hanya supaya dia mendapatkan posisi menjadi hakim di Israel, kecuali satu Yotam yang lolos. Jadi ada konflik di sana. Tapi kalau kita Naomi dan Ruth, mereka akur-akur saja itu. Ya, kenapa? Karena hubungan antara Naomi ya sebagai mertua dan Ruth ya sebagai menantu itu baik. Mengapa? Karena saya kira Naomi sudah sadar akan perjalanan hidupnya dengan suaminya Elimelek. Dia akan kembali, bukan cuma kembali ke kampung halaman di Israel, tapi barangkali komitmen untuk kembali kepada Tuhan menjadi penting sekali. Dan kita lihat pada sisi yang lain Ruth bertobat sungguh-sungguh, sehingga terjadi sebuah hubungan yang harmonis di antara satu sisi mertua Naomi dan pada sisi yang lain adalah Ruth sebagai menantu. Karena dua anak laki-laki daripada Naomi sudah meninggal, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga Ruth dan Naomi punya hubungannya luar biasa bagus. Pertanyaan saya, mengapa? Tidak seperti Saul dan tidak seperti Daud, tidak seperti Tamar dan Yehuda yang dia menjebak Yehuda, tidak juga seperti Yerobeam dan saudara-saudara yang lain, anak-anak Gideon. Mengapa? Karena dua orang ini, baik Naomi sebagai mertua, baik Ruth sebagai menantu, mereka sama-sama hidup benar di mata Tuhan. Dan Tuhan kemudian memberkati Naomi, Tuhan juga memberkati Ruth. Ruth bertemu dengan Boaz, dan kemudian Boaz itu menjadi leluhurnya daripada Raja dan raja-raja kemudian hari. Tapi kita melihat orang-orang benar itu bukan saja tidak ada konflik, tapi mereka adalah orang-orang yang bisa berrelasi dengan baik, dengan harmonis, karena mereka hidup benar. Berbeda dengan kelompok seperti Daud dan Saul, karena Saul punya tujuan tidak baik. Berbeda dengan Yerobeam, karena dia ingin membunuh saudara-saudaranya supaya menjadi seorang hakim. Berbeda juga dengan Tamar yang menjebak mertuanya karena disakiti hati, karena Sheila tidak diberikan kepadanya untuk menikahi dia seperti janji mertuanya. Dan kita lihat konflik terjadi karena posisi kita, standing point kita bermasalah dengan Tuhan, sehingga relasi dengan orang juga bermasalah. Jadi konflik apapun juga, termasuk menantu dengan mertua, adalah karena kedudukan mereka sama-sama bermasalah atau salah satu bermasalah dan yang lain menjadi korban dari ketidakbenarannya. Kalau akar masalah adalah seseorang yang tidak hidup benar, katakanlah mertua atau menantu, atau dua-dua hidup tidak benar. Kalau dua-dua hidup benar seperti model Naomi dan Ruth, ya saya kira nggak ada persoalan. Mereka bukan tidak punya masalah, tapi sekalipun mereka punya masalah karena mereka dewasa dalam Kristus, mereka bisa membangun sebuah relasi yang baik di antara mereka, dan ini menciptakan harmoni yang baik antara satu sisi mertua seperti Naomi dan pada sisi yang lain seperti Ruth menantunya. Tapi kita melihat bahwa hidup yang benar di hadapan Tuhan itu satu proses. Saya ingin mengatakan bahwa pada akhirnya Saul itu terus terang ingin membunuh Daud. Pada awalnya dia pakai dengan cara-cara yang seolah terselubung. Dia pinjam tangan orang lain untuk bisa menyingkirkan Daud, dan kalau boleh Daud tewas. Tapi ternyata di kemudian hari Saul menunjukkan wajah aslinya. Dia ingin membunuh Daud, dan dia ketika melemparkan tombak kepada Daud dan Daud mengelak, dia sudah punya ikhtiar yang langsung untuk dengan tangan sendiri membunuh Daud. Dan untuk itu saya mengatakan Daud tahu. Dia tahu persis. Tapi karena Daud itu kemudian belajar pengalaman dia tetap hidup benar. Jadi orang hidup benar itu dibangun oleh tiga postulasi yang sangat penting, tiga dasar yang sangat penting, yaitu imannya yang sungguh benar di depan Tuhan. Dia menjadi dewasa dan kemudian karakter menjadi baik. Daud tidak membalas sama sekali. Padahal Daud punya 2-3 kesempatan untuk kalau mau dia bisa sekali tebas Saul itu bisa putus lehernya. Dia sekali tancapkan dengan tombaknya, maka Saul bisa mati segitu juga. Tapi Daud tidak mau. Kalau orang pada posisi Daud, dia bisa melakukan, tapi dia memilih tidak melakukan, maka ini mencerminkan bahwa dia sadar bahwa pembalasan bukanlah haknya. Pembalasan itu bagian Tuhan. Bagian dia adalah dia tidak membalas. Mengapa? Karena Daud pun sadar bahwa Saul seperti dirinya adalah diurapi oleh Tuhan. Kalau Saul bersalah, biarlah dia berurusan dengan Tuhan yang mengurapi dia, dan bukan urusan saya. Dan ini ujian daripada kedewasaan iman dan karakter Daud. Jadi konflik itu tidak bisa dihindari kalau kita tidak komitmen untuk bertumbuh dalam iman. Kalau pertumbuhan kedewasaan kita terganggu karena kita hidup menyimpang atau karena karakter kita buruk, maka kita bisa membalas. Tapi Daud walaupun dia tahu, walaupun dia mengerti bahwa posisi dia diincar oleh Saul, Saul betul-betul ingin membunuh dia, mengejar-ngejar untuk membunuh dia. Dan sekalipun dia 2 punya kesempatan, dia 3 punya kesempatan untuk sekali pukul, lenyaplah Saul. Tapi dia tidak melakukan itu. Dan untuk bisa konflik itu terjadi, karena orang hidup tidak benar, cara yang terbaik adalah kita kembali back to the Bible, kita kembali ke basic, yaitu kita harus hidup benar, di mana iman kita,
kedewasaan kita, karakter kita itu mencerminkan perilaku kita. Yang kemudian di kemudian hari, walaupun kita punya kesempatan seperti Yusuf, kalau dia mau balas saudara-saudaranya, dia sangat berkuasa dan sangat mungkin untuk membalas. Tapi dia memilih untuk tidak membalas, bahkan mengampuni mereka. Kenapa? Bukankah mereka ada konflik antara satu dengan yang lain karena iri hati? Karena bagaimana ayah mereka Yakub memperlakukan anaknya yang lain, Yusuf, lebih istimewa Benyamin daripada yang lain, sehingga yang lain iri hati. Tapi sekalipun Yusuf punya kesempatan, kalau dia mau, dia bisa membalas. Tapi dia memilih itu tidak. Kenapa? Maka cuma ada satu alasan. Karena Yusuf sama seperti Daud, sekali punya kesempatan untuk bisa membalas apa yang orang lakukan pada dirinya, dia memilih mengampuni. Dia tidak melakukan seperti itu. Malah Yusuf memelihara saudara-saudaranya. Sekalipun ayahnya Yakub sudah tiada. Ya, sekalipun Daud punya kesempatan membunuh Saul, dia tidak melakukan itu. Kenapa? Bukankah selama ini mereka konflik? Daud tahu bahwa biarlah Tuhan yang berurusan dengan Saul dan bukan dia. Mengapa? Karena imannya, kematangannya, kedewasaannya, dan apa yang disebut dengan karakter itu ada pada diri Daud. Jadi untuk kembali supaya konflik itu bisa direda atau menghindari konflik, bertumbuhlah dalam Yesus, bertumbuhlah dalam iman, bertumbuhlah dalam kedewasaan, dan bertumbuhlah dalam karakter. Sehingga ini bukan saja meminimais kemungkinan konflik dengan siapapun, bahkan dengan orang-orang yang melukai kita atau merusak hidup kita, atau mungkin mengancam atau ingin membunuh kita. Orang-orang dewasa rohani, orang dewasa imannya, orang karakter baik, mereka bukan tidak membalas. Mereka justru mengasihi dan memahami situasi itu dan mendoakan orang itu supaya orang itu bertobat. Kalau tidak, bukan urusan saya, itu urusan dia dengan Tuhan. Perlu kita punya hati yang mengampuni. Kita tahu bahwa orang bisa berbuat salah, kita juga bisa berbuat salah pada orang lain. Apakah kepada atasan, bawahan, teman, pacar, tetapi juga mungkin kepada pasangan kita, atau kepada orang tua, atau mungkin kepada anak-anak. Kita bisa melakukan kesalahan dan orang lain juga bisa. Semua orang punya kesalahan. Oke. Nah, orang yang punya hati untuk memaafkan, dia menyadari bahwa dia pernah diampuni oleh Tuhan. Orang yang mampu untuk memaafkan orang lain, dia tahu bahwa dia juga sudah dimaafkan oleh Tuhan untuk semua yang dilakukan. Sehingga konflik itu bisa dihindari kalau kita punya hati yang besar untuk memaafkan. Kita tidak mudah untuk tersinggung, tidak mudah untuk sakit hati dan menjadi hancur karena kepedihan gara-gara perbuatan orang kepada kita. Nah, untuk bisa mengampuni, ya, kita harus belajar untuk merasakan pengampunan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, konflik terjadi karena biasanya kita menyimpan kepahitan, kita menyimpan dendam, kita menyimpan kemarahan, kita menyimpan banyak kekecewaan dan luka di hati. Paulus katakan, firman Tuhan katakan dalam Ibrani mengatakan bahwa kita jangan menjauhi dari kasih karunia Tuhan. Kalau tidak bisa timbul akar pahit. Nah, kalau akar pahit timbul, kebencian timbul, dendam timbul, kesumat timbul, kita akhirnya hanya memperpanjang kepedihan kita. Kalau kita benci orang, kita terluka gara-gara perbuatan orang, kita bukan saja tidak dewasa, tapi kita akan hancur. Lalu rasa itu makin retak dan makin rusak. Nah, saya mengatakan kepada kita bahwa ketika Saul memberikan merab kepada Adriel orang Mehola, ada satu anak perempuan Saul yang bungsu, yaitu Mikal. Mikal jatuh cinta kepada Daud. Memang Mikal tidak selalu baik. Dalam beberapa hal dia meremehkan Daud karena Daud itu menari-nari. Daud mengatakan saya menari-nari karena dia bersyukur bagaimana Tuhan itu memberkati. Tapi justru itu dipandang rendah oleh Mikal. Tapi untuk konteks ini Mikal benar, yaitu ketika dia mendengar bahwa ayah Saul ingin membunuh Daud, Mikal beritahu dan menolong Daud untuk kamu pergi malam ini, kalau tidak besok nyawa kamu akan selesai. Jadi kamu pergi. Jadi Mikal itu dalam posisi ini bertindak benar. Nah, ada orang-orang yang sekalipun ayahnya benci kita, tapi anak-anak tidak. Misalnya Mikal tidak, Yonatan juga tidak. Yonatan balas bersahabat dengan Daud, tapi ayah begitu marah, begitu dendam, begitu benci dan berikhtiar untuk membunuh, melenyapkan Daud. Tapi orang-orang seperti Yonatan dan Mikal itu karena istrinya, Yonatan karena persahabatan, dan dia melihat bahwa Daud itu benar. Nah, ketika kita melihat ada orang-orang seperti Mikal, ada orang seperti Yonatan, yang betul-betul memberi dukungan buat kita, kita tahu bahwa kita harus melakukan hal yang sama juga pada orang lain. Mungkin ada orang yang berbuat salah kepada kita, mungkin orang-orang berbuat hianat kepada kita, tapi orang-orang yang tidak. Daud pun tidak membenci Saul yang melakukan itu kepada dia, apalagi kepada anak-anak Saul tidak. Nah, tidak semua anak Saul bersikap seperti Saul. Kita tidak tahu tentang dua anak laki yang lain selain Yonatan, kan ada Malkisua dan Aminadab, tapi saya tidak melihat itu juga. Nah, anak-anak Saul kelihatannya mereka bisa membedakan ini persoalan ayahnya, bukan persoalan mereka. Jadi saya kira bahwa baik Merab, baik Mikal, baik Yonatan, Aminadab, Malkisua, mereka tidak persoalan dengan Daud. Sehingga mereka tidak menaruh kebencian apapun kepada Daud. Bahkan Yonatan memberi dukungan kepada Daud, Mikal memberi dukungan kepada Daud. Dan apa terjadi bahwa
ada orang-orang Tuhan pakai untuk tetap mendukung kita. Walaupun ayah mereka begitu benci kepada kita. Nah, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa kita harus bisa memilah, memisahkan mana orang-orang yang melukai kita, mana yang tidak. Jangan ayahnya misalnya melukai kita, lalu kita benci anak-anaknya juga. Itu tidak benar. Sedangkan kepada ayahnya pun, seperti Daud, dia tidak membenci kepada Saul. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ketika kita punya hati mengampuni, ketika kita punya hati untuk bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan kita belajar, maka saya ingin mengatakan bahwa faktor Mikal, faktor Yonatan itu memberi pemahaman bahwa kalaupun orang seperti Saul, orang tua mereka benci, ingin membunuh kita, anak-anaknya tidak. Jadi kita tidak boleh generalisasi bahwa kalau ayahnya brengsek, anaknya brengsek. Tidak. Memang ada juga ayah bermasalah, anak bermasalah. Tapi banyak orang tua bermasalah, anak tidak. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau ada orang pun berbuat jahat kepada kita, kita bukan saja tidak benci orang itu, keluarga yang lain, pasangan yang lain, atau anak-anak yang lain, mungkin mereka tidak bermasalah. Atau kalau kita bermasalah dengan salah teman kita, kan kakaknya, adiknya, papa, mamanya kan tidak. Jadi kita bukan saja tidak membalas kepada orang seperti Saul, tapi kita mengasihi orang-orang yang di luar dirinya. Seperti Daud bersahabat, bahkan berjanji dengan Yonatan untuk saling mengasihi. Dan ketika Yonatan tidak ada, Daud ingat janjinya kepada sahabat baik Yonatan. Pada ayahnya bermasalah, tapi anaknya tidak. Baik Yonatan, Abinadab, Malkisua, Merab, dan juga Milka. Saya mengatakan kepada kita bahwa hati yang mengampuni itu sangat penting buat kita. Hidup benar itu sangat penting buat kita. Dan ketika kita hidup benar, kita bukan saja bisa menyelesaikan konflik dengan orang lain, tapi kita juga beres dengan diri kita, sehingga kita bisa belajar untuk menang atas konflik, bahkan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Shalom, amin.